Selamat malam Ibu-ibu, Bapak, rekan-rekan semuanya. Saya sengaja memilih judul yang provokatif, itu pendidikan pasca 2024, tetap memerdekakan atau kembali menjajah. Mengapa hal ini saya kemukakan? Karena seperti kita ketahui bahwa setiap ganti presiden dan ganti menteri pendidikan, biasanya ganti kurikulum. Itu yang terjadi selama ini. Bukannya kurikulum itu sekali dikembangkan, sekali diciptakan lalu harus dipakai terus-menerus sepanjang zaman, tidak, karena memang kurikulum itu secara berkala memang harus dievaluasi dan berganti, atau istilahnya pengembangan kurikulum. Jadi kurikulum itu harus terus dikembangkan sesuai dengan berbagai kondisi yang ada. Banyak ahli kurikulum akhirnya menyimpulkan bahwa sebagus keputusannya tetap sebagai keputusan politik. Sebuah keputusan yang merupakan pertimbangan ilmu kurikulum yang sangat masak, tetapi kembali bahwa itu sebuah keputusan politik. Kalau secara filosofis, menurut saya pribadi, arahnya sudah ke arah yang benar, yaitu memerdekakan siswa. Tetapi karena itu merupakan produk politik, akankah pasca 2024 itu masih akan berlanjut? Itu pertanyaan besar. Nah, untuk menganalisis itu, saya munculkan satu kajian seorang profesor kurikulum, yaitu John B. Miller. Dalam sebuah bukunya, paling tidak ada 2 buku yang bahas tentang ini, itu kurikulum dengan siswa. Beliau menyodorkan kedudukan kurikulum dan siswa itu ada 3 model, yaitu model transmisi, model transaksi, dan model transformasi. Apa itu model transmisi? Kurikulum arahnya ke siswa. Jadi pendidikan di sini fungsinya adalah memindahkan fakta, keterampilan, dan nilai-nilai kepada siswa. Jadi semuanya sudah dirancang secara fix, lalu itulah yang disodorkan kepada siswa untuk dipelajari, untuk dilakukan. Pengetahuan yang oleh sekelompok pakar itu adalah pengetahuan yang dianggap sebagai pengetahuan yang tetap, yang tidak bisa diotak-atik lagi. Sehingga karena itu harus diajarkan, harus dipindahkan ke siswa, maka proses pembelajaran yang melalui pengulangan. Jadi tidak heran ketika kita melihat praktek-praktek pendidikan yang ada di sekolah-sekolah, banyak siswa atau banyak sekolah, bahkan mungkin masih sebagian besar sekolah, menerapkan metode hafalan. Pertanyaan-pertanyaan standar, jawabannya ada di hafalan itu. Penekanannya pada kompetensi dan mastery, jadi ketuntasan. Berikutnya adalah pembelajaran berorientasi pada mata pelajaran dan buku pelajaran. Di sini buku pelajaran menjadi sangat penting, bahkan tidak ada alternatif. Saya pernah mengalami buku pelajaran yang disediakan oleh sekolah dengan membeli, dan saya mencari buku sendiri ke pasar Palasari. Ini juga termasuk bisnis perbukuan. Ternyata ketika dicocokkan dengan buku yang ada di sekolah itu beda hanya 1 halaman. Untung saja pihak sekolah bisa memaklumi itu sehingga buku yang saya belikan untuk anak saya tetap bisa dipakai. Landasan filsafatnya positivisme. Sekilas saya menjelaskan tentang ini. Semuanya ada keterukurannya. Situ semuanya harus terukur. Sehingga hal-hal yang bersifat afektif itu menjadi ditinggalkan, tetapi lebih bersifat psikomotorik dan juga masuk ke ranah-ranah kognitif. Landasan psikologinya behaviorisme, tentang perilaku. Masuk ke model berikutnya adalah model transaksi. Kurikulum dan siswa itu ada 2 panah dari kurikulum ke siswa dan siswa ke kurikulum. Model ini memandang bahwa pendidikan sebagai dialog antara siswa dengan guru. Proses pembelajarannya interaktif dan pengetahuan sebagai hal yang dapat dibangun ulang melalui proses dialog. Siswa diberi kesempatan untuk membangun ulang pengetahuannya dari pengetahuan yang disodorkan oleh kurikulum atau oleh guru. Kurikulum memfasilitasi siswa untuk mengembangkan kemampuannya sebagai problem solver. Kalau saya melihat ini sebuah pergeseran, sebuah perkembangan dari yang pasif, dari sesuatu yang fix, dari sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar, lalu beranjak ke model berikutnya, yang model transaksi, di mana siswa justru diberi kesempatan untuk mengembangkan pengetahuannya, dan pengetahuan itu dipakai untuk memecahkan masalah-masalah. Penekanannya pada kemampuan atau keterampilan kognitif. Pendekatan pembelajarannya metode scientific dengan model inquiry. Seperti yang kita ketahui kalau kita mencermati di kurikulum 2013, metode yang ditawarkan oleh kurikulum itu adalah metode scientific. Ya, ada sebab akibat, ada kausalitas. Ya, tetapi kausalitas itu bisa dibangun bersama-sama. Sebab akibat itu bisa dibangun bersama-sama antara guru dengan siswa.
Landasan filsafatnya pragmatisme, yang setahu saya pragmatisme itu mengedepankan bahwa tidak ada sebuah kebenaran yang abadi. Jadi kebenaran itu selalu bisa dipertanyakan. Sedangkan landasan psikologinya adalah kognitivisme, yang lebih mengedepankan pengembangan kemampuan bernalar. Model berikutnya, model ketiga adalah transformasi, di mana kurikulum dan siswa itu beririsan, berinterseksi, begitu ya, beririsan. Jadi ada bagian kurikulum dan ada bagian siswa yang berpotongan. Nah, pendidikannya berfokus pada perubahan pribadi dan sosial siswa. Jadi disinilah masuk yang namanya personalisasi pendidikan. Jadi pribadi siswa ini sangat diperhatikan dan itu dikembangkan, dan tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi masalah-masalah yang berkaitan dengan pribadi siswa dengan masalah-masalah sosial, artinya dengan pergaulan, dengan komunitas dan sebagainya. Berikutnya adalah siswa sebagai pribadi spiritual yang utuh. Kalau kita pernah mendengar apa yang pernah disampaikan oleh Montessori, bahwa siswa merupakan makhluk spiritual yang mewujud dalam bentuk manusia. Disinilah model transformasi itu berada. Artinya pribadi yang tingkatannya level yang ada pada diri manusia adalah level spiritual. Transformasi menempatkan siswa seperti itu. Siswa hakikatnya baik, sehingga pendidikan harus memungkinkan sifat alamiah siswa berkembang secara utuh dengan gangguan minimum. Ini juga yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dengan prinsipnya bahwa siswa itu sejak lahir sudah membawa kodratnya. Tugas pendidikan adalah menuntun mereka lebih jauh. Ini prinsip pendidikan yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara hampir 100 tahun yang lalu. Sekarang muncul lagi, tapi sempat terkubur cukup lama. Berikutnya, bagaimana dengan sekolah? Sekolah tidak hanya mencerminkan kepentingan ekonomi yang dominan. Sekolah itu tidak hanya melayani ekonominya memadai, tetapi sekolah juga mesti dimampukan untuk bisa melayani kepentingan ekonomi yang marginal dan seterusnya. Dan bahwa sekolah harus menjadi ujung tombak perubahan sosial dan politik. Saya akan kaitkan ini dengan isu-isu yang sekolah merdeka atau belajar merdeka. Ada istilah kepala sekolah penggerak, guru penggerak, dan mungkin siswa penggerak. Jadi mereka didorong untuk menjadi dirinya dan menggerakkan komunitasnya. Dan diharapkan komunitasnya menggerakkan komunitas di luar sekolah. Ya. Kalau mengacu pada kurikulum Merdeka sepintas, saya melihat ada dua prinsip disodorkan di situ, meskipun ini harus dicermati lebih jauh, yaitu prinsip personalisasi pendidikan, juga prinsip rekonstruksi sosial. Jadi pendidikan sebagai agen rekonstruksi sosial. Jadi diharapkan orang-orang atau pribadi-pribadi yang sudah berubah secara personal ini mengkonstruksi, merekonstruksi masyarakat. Harapannya ke sana. Apakah itu sudah sampai atau masih sayup-sayup juga, atau belum ditangkap betul oleh sebagian besar pelaku pendidikan, saya belum tahu. Landasan filsafatnya transendentalisme dan eksistensialisme. Nah, saya mencoba untuk membuat sebuah garis kontinum antara model transmisi dengan model transformasi. Ya. Nah, model transmisi ini penekanannya atau lebih cenderung berpusat pada guru. Guru itu menjadi sumber ilmu, sumber segalanya, gitu ya. Dan dialah yang betul-betul harus menjadi seseorang yang harus diikuti apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan oleh guru. Jadi betul-betul berpusat pada guru. Kurikulumnya berbentuk spirited, fragmented, dan atomistik. Ya, terpisah-pisah, terbagi-bagi, menjadi kecil-kecil. Ya, kecil-kecil dan terpisah-pisah. Lalu proses pendidikan atau proses pembelajaran satu arah, dan siswa ditempatkan di posisi sebagai kelompok orang yang pasif, aktif negatif. Aktif negatif itu dia akan bergerak, dia akan melakukan sesuatu ketika dia diberi instruksi. Tetapi begitu instruksi itu berhenti, maka dia tidak akan melakukan apa-apa. Jadi tidak heran ketika proses pembelajaran itu karena semuanya karena instruksi. Belajar itu karena PR, belajar itu karena memang mau ulangan atau ujian. Ya. Tetapi ketika semuanya itu tidak ada, maka proses belajar itu berhenti. Itulah yang disebut oleh Muhammad Syafi'i sebagai aktif tetapi negatif. Tentu saja ada kebalikannya, yaitu aktif positif. Lalu proses pembelajaran berjalan sangat mekanistis, begitu ya. Artinya ada tahapan-tahapan dan sangat mekanistis. Bagaimana dengan proses penjadian manusia? Istilahnya penjadian manusia. Ini
meminjam istilahnya dari Briarkara, ya, seorang rohaniwan Katolik yang namanya diabadikan menjadi di sekolah filsafat Briarkara di Jakarta. Hominisasi itu proses penjadian manusia dalam tahapan yang minimal. Artinya bahwa seseorang itu disebut manusia dalam batasan minimal. Dia berbeda dengan makhluk lain. Dia berjalan dengan 2 kaki, bukan dengan 4 kaki. Dia bisa bekerja, tetapi dia belum menjadi bagian dari kelompok orang yang membuat sebuah kebudayaan, yang menciptakan atau yang membangun kebudayaan. Nah, bagaimana sekarang kalau kita tarik ke garis kontinum atau titik yang kanan, yaitu sebelah transformasi. Transformasi itu berpusat pada siswa yang ini sebetulnya sudah digaungkan sejak lama sekali. Bahkan Romo Mangunwijaya memulainya sekitar tahun 2003 dengan gerakan-gerakan pendidikan alternatifnya. Yang terakhir dengan SD Canisius Mangunan di Yogyakarta. Berpusat pada siswa. Beliau memahami betul dan beliau mengistilahkan di setiap siswa terdapat seorang maha guru yang mestinya itu dihargai oleh guru secara fisik di luar diri dia, untuk membangkitkan guru yang ada di dalam diri siswa itu, sehingga siswa ini dapat belajar tanpa harus disuruh. Kalau memakai istilah Muhammad Syafi'i itu faktor endogen, atau kalau memakai istilah psikologi modern itu memakai istilah dengan intrinsic motivation. Jadi motivasi yang ada di dalam diri siswa itulah yang harus dibangkitkan. Sifat kurikulumnya itu integrated, terpadu, interconnected, antara satu dengan yang lain terhubung, dan tidak hanya itu interconnectednya, tetapi interconnectednya itu antara diri siswa dengan diri di luar siswa, termasuk dengan mata pelajaran, ya, termasuk dengan bidang keilmuan, termasuk dengan alam, dan seterusnya, ya, termasuk dengan manusia lain. Lalu bersifat holistik. Holistik di sini dibedakan dengan holistik yang memakai W. Kalau holistik yang memakai W, holistik itu utuh artinya, tetapi holistik ini diartikan, dimaknai sebagai utuh, tetapi tujuan atau tingkat tertingginya adalah spiritualitas. Proses pembelajaran ditransformasi berbagai arah. Dari guru ke siswa, dari siswa ke guru, dari siswa ke siswa, dari siswa ke masyarakat, dari masyarakat ke siswa. Romo Mangunwijaya menyatakan bahwa masyarakat adalah sebuah sekolah. Sehingga di situ tidak terjadi eksklusivitas sebuah sekolah. Tidak terjadi eksklusivitas sebuah pendidikan formal. Tetapi inklusif. Inklusif di sini di Indonesia diartikan bahwa sebuah sekolah yang inklusif adalah sebuah sekolah yang bisa menerima anak berkebutuhan khusus, disempitkan di sana, padahal tidak seperti itu. Ya, makna yang sebenarnya tidak seperti itu. Inklusivitas ini adalah tidak hanya sebatas itu, tetapi berbagai hal itu bisa masuk di dalamnya. Lalu ditransformasi adalah kreatif eksploratif. Jadi siswa itu didorong untuk berkembang kreativitasnya, berkembang daya eksplorasinya, sehingga dia bisa berkembang menjadi manusia yang kreatif, yang eksploratif, bahkan inovatif. Kalau ditransmisi itu mekanistis, sedangkan ditransformasi itu organis. Belajar itu tidak sesuatu yang harus melalui dari A, ya. Mulai dari A ke B ke C, dia bisa mulai dari manapun. Yang terakhir, humanisasi adalah penjadian manusia pada level yang lebih tinggi, karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa menciptakan kebudayaan. Transmisi di sini arahnya lebih pada, menurut pendapat saya, adalah pendidikan yang menjajah, sedang mentransformasi pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang membebaskan. Bukan pendidikan yang liar, tetapi pendidikan yang membebaskan. Pendidikan transmisi adalah pendidikan yang menjajah, pendidikan yang menjajah hak-hak siswa untuk berkembang lebih optimal, menjarah sebagian besar potensi siswa untuk bisa berkembang. Sedangkan transformasi adalah pendidikan yang memerdekakan siswa untuk bisa berkembang lebih jauh, membebaskan siswa untuk bisa dan mampu menjadi manusia seutuhnya sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat yang solider terhadap sesamanya. Ini bahan bacaan yang nanti bisa baca bersama-sama satu saat.
baik apapun, sesedikit apapun, marilah kita bagi, kita nikmati bersama-sama, kita kembangkan, sehingga kita kenyang, tetapi tidak berhenti pada kekenyangan itu, karena kita juga harus tetap lapar, karena kita harus tetap belajar terus. Apa yang sudah dimulai ini dievaluasi, kurangnya di mana, lebihnya di mana, kekurangan itulah yang harus diupayakan untuk dikembangkan lebih jauh, bukan lalu habis gitu saja, apalagi tanpa ada evaluasi apapun gitu ya. Habis begitu saja, berhenti begitu saja, lalu ganti total, tetapi ganti totalnya itu ke arah mundur. Demikian, terima kasih banyak. Selamat malam buat Dr. Bapak Gayas. Ibu yang sudah berpartisipasi. Salam sejahtera selalu. Sampai kita ketemu lagi minggu depan.